Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Garbage in, Garbage out. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hampir semua kejadian pembunuhan terjadi karena diawali oleh hati yang dipenuhi dengan amarah. Misalnya, seorang suami yang membunuh istrinya karena hatinya panas atau cemburu melihat sang istri selingkuh. Belum lama ini ada berita seorang istri yang membunuh suami dan anak tirinya. Motifnya, sang istri marah karena ingin menguasai harta suami untuk membayar hutang, namun ditolak oleh suami. Hatinya yang dipenuhi dengan amarah dan keserakahan membuatnya melakukan pembunuhan. Ini menandakan ketika hati seseorang dikuasai oleh sesuatu, orang tersebut akan bertindak sesuai dengan apa yang mengisi hatinya. Hatinya dikuasai oleh amarah akan menghasilkan amarah dan tindakan yang berbahaya. Demikian juga dengan Paulus. Hati Paulus dipenuhi dengan kasih Kristus karena dia mengerti makna kematian Kristus. Kristus mati bukan karena dosa-dosa maupun kesalahannya sendiri. Ketika Kristus mati bukan untuk dirinya sendiri, melainkan karena dosa-dosa manusia untuk menebus mereka dari kuasa dan hukuman dosa. Kematian Kristus menyebabkan orang percaya ikut mati dalam kematiannya secara rohani, sehingga mereka menerima pengampunan dosa dan hidup yang baru. Kasih Kristus yang diwujudkan dalam kematiannya ini yang menguasai hati Paulus. Kata menguasai dalam bahasa aslinya berarti pula menekan. Kata ini beberapa kali digunakan dalam Alkitab, seperti yang digambarkan dalam Lukas pasal 8 ayat 45. Ketika Tuhan Yesus dikerumuni dan didesak-desak oleh orang banyak ketika menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Dan juga di dalam Lukas pasal 19 ayat 43 ketika Tuhan Yesus menubuatkan kehancuran kota Yerusalem oleh musuh yang mengiringi, mengepung dan menghimpit kota tersebut dari segala jurusan. Kasih seperti ini yang menguasai Paulus menekan dalam hati dan dirinya, sehingga ia menjalani hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia. Dalam dunia ilmu komputer ada istilah yang disebut garbage in, garbage out. Jika kita memasukkan sampah, maka hasilnya pun akan berupa sampah pula. Sama halnya dengan hati manusia. Jika hati kita dikuasai oleh ego, dendam, amarah, dan kepahitan, maka diri kita hanya akan mengeluarkan hal-hal untuk diri sendiri dan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun, jika hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus, kasih yang penuh pengorbanan, pengampunan, belas kasihan, dan memberi, maka kita akan hidup bukan lagi untuk mencari kesenangan dan kepentingan diri sendiri, melainkan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan
dan untuk kemuliaan-Nya. Apa yang kita isikan di dalam hati kita hari ini, isilah dengan firman-Nya dan berdoa kepadanya. Pahami dan alamilah ketika Kristus yang Ia berikan bagi kita secara pribadi, maka kita akan mengerti dan dikuasai oleh kasih-Nya, sehingga apa yang kita lakukan semata-mata adalah kasih, baik kepada Tuhan maupun sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku ingin mengisi hatiku dengan kasih dan firman-Mu, karena aku rindu perkataan dan perbuatanku menjadi berkat bagi sesamaku. Mampukan aku, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.